Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risti Anggraini, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Dayaluhur, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik coaching bersama rekan saya, Ibu Dina Agustianingsih, Guru Matematika SMA Negeri 1 Dayaluhur. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam, Bu Risti. Gimana Bu Dina, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Risti. Hari ini kita mau melakukan coaching ya Bu ya? Iya, Bu. Kira-kira dari Bu Dina ada cerita atau ada masalah apa yang ingin disampaikan, Bu? Iya, Bu. Jadi gini, saya merasakan ada sebuah keresahan ketika pembelajaran matematika. Jadi ketika saya mengajar matematika di kelas 11 itu, saya merasakan siswanya itu kelihatannya tidak bisa fokus, Bu. Tidak bisa fokus, kemudian mereka juga terlihat tidak antusias dengan pelajaran saya. Kemudian hanya ada satu atau dua siswa saja yang selalu antusias terhadap pelajaran matematika. Oh, jadi banyak yang tidak fokus dan juga tidak antusias di pembelajaran matematika ya, Bu ya? Iya, betul, Bu. Nah, kalau dari ceritanya Bu Dina tadi, apa yang Ibu Dina harapkan dari percakapan coaching kita hari ini, Bu? Yang saya harapkan dari kegiatan coaching hari ini, tentunya yang pertama, saya ingin siswa saya itu agar bisa tetap fokus dan antusias pada pembelajaran. Kemudian di kelas saya juga menyenangkan sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Oh gitu, Bu. Jadi, kita identifikasi perlahan-lahan ya, Bu, berarti dari pembelajaran yang Ibu Dina lakukan di kelas, kira-kira apa yang menurut Bu Dina membuat siswa itu tidak fokus dan tidak antusias di dalam pembelajaran? Menurut saya sepertinya karena matematika itu jam pelajarannya biasanya setelah istirahat, Bu. Jadi anak itu kelihatannya bosan gitu setelah istirahat kok belajar matematika lagi. Oh gitu, Bu. Emang mengondisikan siswa setelah jam istirahat itu agak sulit ya, Bu, karena mereka habis happy-happy habis sama teman-temannya, tahu-tahu masuk mungkin disambut dengan pelajaran matematika yang ya tegang, harus mengharuskan mereka fokus banget. Iya, betul Bu, seperti itu. Kalau seperti ini, menurut Bu Dina, kira-kira apa yang bisa membuat siswa itu kembali fokus dalam pembelajaran di kelas, Bu? Sepertinya kalau menurut saya itu sepertinya harus ada suatu cara yang dilakukan oleh guru mungkin untuk pengkondisian diri siswa, semacam menenangkan pikiran dan hati supaya siswa itu siap untuk belajar matematika. Iya, Bu, saya setuju sekali. Jadi kita harus melakukan pengendalian keadaan emosi dalam diri siswa, lalu mengembalikan semangat dan fokus belajar siswa. Jadi Iya, Ibu ingin mengendalikan keadaan sosial emosionalnya siswa sebelum pembelajaran matematika dimulai ya, Bu ya? iya betul seperti itu Bu. Ya. Lalu tadi Bu Dina kan mengatakan bahwa menurut pandangan Bu Dina itu anak-anak terlihat tidak antusias di dalam pembelajaran matematika. Kira-kira kalau yang membuat anak tidak antusias apa, Bu? Sepertinya ketika belajar matematika itu mungkin beberapa menit kelihatan fokus, tapi setelah itu kok sepertinya terlihat sudah mulai tidak antusias. Ada yang tiduran, kemudian ada yang mengajak teman ngobrol, kemudian ada yang pandangan matanya sudah tidak fokus lagi dan aktivitas lainnya yang di luar kegiatan belajar matematika. Oke. Kalau begitu, mereka tidak tertarik dengan kalau mereka tidak tertarik dengan pembelajaran, tidak antusias, mereka juga akan sulit konsentrasi juga ya, Bu ya. Iya, betul Bu. Jadi kalau hal tersebut yang terjadi, eh, saya ingin tahu juga bagaimana proses pembelajaran yang selama ini Bu Dina lakukan, tekniknya atau metodenya, sehingga kok siswa itu terlihat tidak antusias gitu, Bu. Biasanya itu seringnya ya ke kegiatan pembelajaran matematika yang saya lakukan itu, biasanya saya memang metode yang sering digunakan adalah ceramah. Pertama saya menjelaskan, kemudian latihan soal, namun memang kelemahan saya itu
kurang menggunakan media pembelajaran yang lain seperti video atau diskusi itu jarang dilakukan. Jadi mungkin mereka terlihat bosan belajar matematika yang seperti itu terus. Oke, Bu. Nah, berarti itu mungkin salah satu upaya yang dilakukan oleh Bu Dina ketika melaksanakan pembelajaran menggunakan teknik yang bervariasi sesuai minat siswa gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Kalau tadi menggunakan ceramah, terus kadang-kadang ada diskusinya, lalu nah berarti mungkin itu merupakan salah satu upaya Bu Dina ketika melaksanakan pembelajaran diupayakan menggunakan teknik yang bervariasi sesuai minatnya siswa ya, Bu ya? Iya. Ya, biasanya saya juga ketika pembelajaran itu menggunakan LKS dan sumber belajar buku paket untuk latihan-latihan soal. Oh iya, Bu. Mungkin nanti akan lebih bagus lagi jika dalam penggunaan sumber belajar bisa berbagai macam ya, Bu ya? Iya. Oke, kalau begitu dari sumber belajar LKS tadi, kemudian teknik yang sudah pernah Budina gunakan, ada tidak solusi yang dimunculkan Budina untuk menghadapi permasalahan tadi? Solusinya mungkin saya akan belajar untuk menguasai beberapa teknik untuk pengendalian sosial emosional seperti yang Bu Risti katakan tadi, yang kiranya dapat mengendalikan fokus siswa untuk belajar matematika. Lalu untuk pembelajaran, karena dalam pengamatan saya sepertinya ada siswa yang nyaman dengan penjelasan, namun ada juga yang bosan. Mungkin nanti dalam satu kelas saya akan bagi kegiatan pembelajarannya sesuai dengan minat mereka agar agar tidak monoton dengan penjelasan saya semua. Mungkin nanti saya akan menggunakan teknik diskusi, mungkin ada juga yang dengan menggunakan video atau nanti biarlah nanti anak yang memilih sesuai dengan gaya belajar mereka yang mereka inginkan. Oh ya, berarti mau divariasikan ya Bu. Saya Ya. sangat setuju sekali dengan idenya Bu Dina. Itu bagus sekali mau mengondisikan keadaan sosial emosionalnya siswa sebelum pembelajaran, lalu menggunakan, kalau boleh saya simpulkan tadi, berarti mau menggunakan teknik pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Iya, betul. Nah, betul sekali Bu. Memang pembelajaran sekarang harus berpihak pada siswa, biar Ya. sesuai minatnya siswa, sehingga mereka juga senang belajarnya. Nah, kira-kira Ibu mau melaksanakan ini mulai kapan, Bu? Secepatnya, Bu. Minggu depan saya kan ada jadwal mengajar di kelas 11. Nanti saya upayakan 4 hari untuk mempersiapkan. 4 hari ini kan tanggal 17 Mei ya, Bu Iya, ya? betul. Hari Senin berarti tanggal 22 Tanggal Mei. 22 Mei. Oke. Iya, Bu. Terus, apakah ada keterlibatan orang di sekitar Ibu selain peserta didik? Oh iya, Bu. Terus, kemudian adakah keterlibatan orang lain selain Bu Dina dan peserta didik? Oh iya Bu, saya nanti akan mencoba minta tolong Bu Risti untuk mengajari saya membuat RPP berdiferensiasi dan membuat KSE Bu. Dulu saya pernah diajak Bu Risti sharing mengenai pengalaman Bu Risti menggunakan RPP seperti itu. Saya ingin belajar juga. Sekaligus nanti saya ingin Bu Risti ikut dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh iya Bu, bagus sekali, menarik sekali idenya Bu Dina. Nah berarti nanti kita bisa berkolaborasi dan berbagi ya Bu untuk pengembangan RPP Iya. berdiferensiasi dan juga pengimplementasian KSE ini. Nah kira-kira target Bu Dina terkait pencapaian keberhasilannya ini seberapa Bu? Target saya pencapaian keberhasilannya kalau bisa 80% lah Bu. Kalau siswa di kelas fokus kepada saya itu sudah saya katakan berhasil 80%. Karena memang mungkin susah ya jika harus membuat 100% siswa bisa fokus dan antusias. Tetapi kalau 80-90% saya berharaplah dengan strategi yang baru itu saya bisa membuat siswa fokus dan antusias terhadap pembelajaran saya. Ya. Oke Bu, bagus sekali rencananya nih, mudah-mudahan berhasil. Nah, apa nih komitmennya Bu Dina terhadap rencana tersebut?
Komitmen saya akan melakukan pengendalian sosial emosional siswa sebelum pembelajaran dan membuat pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa tidak bosan dan lebih antusias. Wah, saya juga sangat mendukung sekali nih Bu dengan ide-idenya Bu Dina. Mudah-mudahan semua dapat berjalan lancar sesuai harapan. Lalu dukungan apa dan siapa saja yang Bu Dina butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan yang saya membutuhkan beberapa referensi, entah itu dari buku ataupun dari teman sejawat, dari hasil diskusi ataupun melalui dari link-link YouTube mengenai implementasi KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga membutuhkan dukungan dari guru untuk senantiasa memberikan masukan pada saya agar saya bisa lebih baik, Bu. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya, membutuhkan masukan dari mereka, apa sih pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, yang bisa membuat mereka itu bisa menerima pelajaran dengan nyaman di kelas. Ya Bu, sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Dina. Secara tidak disadari, ini tadi Bu Dina sudah menciptakan atau menemukan solusi dari permasalahan Bu Dina tadi. Ada murid tidak fokus, tidak antusias. Saya hanya mendoakan supaya rencana yang sudah disusun Bu Dina tadi untuk membuat dan mengimplementasikan KSE serta pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan lancar, dan tentunya saya nanti akan membersamai Bu Dina untuk menyusun RPP, dan juga tadi Bu Dina kan meminta saya untuk ikut kelas ya. Iya, betul. Ya Bu, semoga nanti bisa berjalan lancar. Nah, terima kasih Bu Dina, selamat dan semoga sukses untuk menjalankan rencana-rencananya. Amin. Terima kasih Bu Risti. Sama-sama Bu. Hari ini kita mau belajar bikin RPP yang mengimplementasikan KSE sama pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Din, kayak yang udah kita omongin pas coaching tadi. Iya. Nah, kalau KSE itu bisa kita masukkan kegiatannya di awal pembelajaran. Nih, ada kegiatan pendahuluan setelah menyampaikan tujuan. Kemudian bisa kita masukkan KSE. Kita bisa mengondisikan anak, misalnya kita ajak dengerin lagu, atau bisa kita berikan instruksi-instruksi yang bisa membuat mereka rileks, bisa mendengarkan, bisa mengajak mereka melihat benda atau barang, bisa kita ajak mereka memejamkan mata dan membayangkan suatu tempat kayak gitu. Nanti tergantung kita mau pilih yang mana nih yang sesuai sama kelas itu, kayak gitu. Iya. Terus KSE sama PSE ini nggak sekadar bisa dimasukkan di awal pembelajaran, tetapi di dalam kegiatan pembelajarannya, kayak di akhir pembelajaran misalnya kita kasih mereka kesempatan untuk bikin emoji-emoji yang itu tuh menggambarkan emosinya mereka gitu loh. Oh ternyata setelah pembelajaran mereka kok ada emoji senang, oh berarti dia senang nih sama pembelajaran kita. Ada yang emojinya sedih, oh ternyata dia tuh sedih karena belum paham sama pembelajaran kita, jadi kita tahu gitu. Semacam refleksi mungkin ya Bu, refleksi pembelajaran begitu. Ya, kayak gitu juga bisa. Terus kalau di dalam proses pembelajarannya itu kayak kegiatan diskusi itu juga KSE, karena dia kan akan menghargai teman, akan coba untuk mengekspresikan pendapat seperti itu. Iya. Nah, terus nanti bisa kita masukkan di sini. Terus kalau di pembelajaran berdiferensiasinya, kadang kan banyak yang miskomunikasi. Wah, berarti kalau kita bikin pembelajaran berdiferensiasi, kita bikin penilaiannya macam-macam kayak gitu kan, Bu ya? Kayak gitu. Kalau misalnya matematika mau saya suruh bikin video penjelasan, ada yang mau suruh bikin poster tentang matematika, ada yang mau disuruh bikin kartun matematika, berarti nanti nilainya beda-beda, pasti kan kayak gitu ya? Persepsinya, padahal enggak. Itu tuh nilainya sama aja, kita nilainya adalah kontennya, bukan covernya. Tetap ke isi yang mereka sampaikan di dalam tugas-tugasnya mereka. Nah, terus nanti Bu Dina itu bisa memasukkan di prosesnya ada diferensiasi proses, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk, Bu. Iya.
Kalau proses itu pembelajarannya macam-macam. Ada yang bisa disuruh nonton video, ada yang bisa diskusi, ada yang bisa pakai game. Iya, Terus iya. kalau konten, misalnya, kalau konten kan bisa bervariasi, apalagi kalau di saya di bahasa Indonesia, misalnya membaca teks puisi. Puisi itu nanti bisa saya kasih tentang persahabatan, tentang percintaan, tentang keluarga, itu konten. Jadi isinya yang Isinya beda. ya, ya. Terus kalau produk yang kayak tadi yang di awal, jadi nanti produknya itu mau kamu tampilkan pakai poster, atau mau kamu tampilkan dengan video, atau mau dengan media yang lainnya, itu hasil. Jadi bisa kita taruh Iya. mulai dari awal sampai akhir pun bisa kita diferensiasi. Bisa di bagian-bagian. Oh iya, Oh jadi iya, kayak gitu ya Bu Risti. Terima kasih untuk penjelasannya Bu Risti. Mudah-mudahan saya bisa mencoba mulai belajar ya untuk membuat RPP dengan pembelajaran berdiferensiasi. iya Bu, nanti kalau misalnya ada yang perlu saya bantu lagi, saya siap bantu. Iya, mohon bimbingannya saja ya Bu Risti. Iya, Ya. semoga berjalan lancar Bu. Amin. Terima kasih Bu Risti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Ya, untuk hari ini Ibu akan absen dulu. Kelas 11 IPS 2, jumlah siswa 36. Ada yang tidak masuk ya? 3 orang sakit dan 1 orang izin. Kita doakan mudah-mudahan yang teman yang sakit semoga lekas diberikan kesehatan sehingga bisa bergabung kembali mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik, sudah siap belajar matematika? Ya. Kalian sudah istirahat ya, baru saja sudah istirahat dan sepertinya beberapa ada yang kelihatan belum semangat sebetulnya ya. Ya, kelihatannya ada yang ngantuk, mungkin ada yang masih dalam suasana istirahat tadi. Untuk itu, mari kita ada kegiatan awal dulu, mari kita reflekkan atau rilekkan dulu pikiran kita, hati kita. Coba Ibu ingin kalian mengikuti beberapa kegiatan. Ibu nanti akan membacakan tentang latihan menyadari kondisi tubuh. Jadi, coba sekarang sebelum kita belajar, kita rilekskan dulu ya hati dan pikiran kita supaya nanti lebih siap dalam mengikuti pembelajaran matematika. Apalagi ini khususnya sudah jam setengah 12 ya, sudah mendekati jam istirahat kembali, istirahat kedua. Tentunya mungkin kalian badannya sudah merasa lelah, sudah mulai capek, sudah mulai bosan ya. Sekarang kita coba dulu. Silakan untuk sekarang konsentrasi, santai, tidak usah memegang apapun. Silakan duduk sesantai-santainya, yang rileks. Kemudian ikuti instruksi Ibu ya. Sudah siap semuanya? Siap. Jangan memegang apapun ya, rileks, semuanya rileks. Dengarkan dan instruksi, lakukan apa yang Ibu instruksikan. Duduklah dalam posisi yang rileks dan nyaman. Kemudian, pejamkan mata Anda bila merasa nyaman. Silahkan dipejamkan matanya. Atau cukup rilekskan kedua kelopak mata. Silakan yang rileks. Sadari tubuh yang sedang duduk, baik di lantai ataupun di kursi. Kemudian rasakan berat tubuh yang menyanggah pada kursi atau di lantai.
Amati udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Tarik napas melalui hidung, tahan sejenak, kemudian hembuskan napas perlahan melalui mulut Anda. Sekarang arahkan perhatian pada bagian atas kepala. Rasakan keheningan atau pikiran yang berlari ke sana kemari saat Anda bernapas. Sekarang, rilekskan bagian kepala sambil terus bernapas. Alihkan perhatian pada sisi samping kepala. Apa yang Anda dengar? Fokuskan sejenak pada bunyi yang terdengar. Dari yang paling dekat hingga yang paling jauh. Sekarang, bawalah perhatian pada leher dan tenggorokan. Lembutkan bagian rahang, biarkan wajah dan otot menjadi lembut. Sekarang, tersenyumlah dengan lembut. Kemudian, sadari punggung yang bertumpu pada kursi. Kemudian, perhatikan area perut. Apakah perut terasa tegang dan kencang? Lembutkanlah pada saat tarik napas. Sekarang perhatikan kedua telapak tangan. Apakah terasa tegang dan kaku? Cobalah sekarang lembutkan kedua telapak tangan. Sekarang perhatikan lengan Anda. Rasakan sensasi pada otot lengan. Lembutkan bahu Anda. Selanjutnya, perhatikan tungkai dan kakimu. Rasakan kaki Anda bertumpu dan terhubung pada lantai. Selanjutnya, sadari dan perhatikan seluruh tubuhmu. Dari kepala hingga kaki yang bertumpu pada lantai. Tarik dan buang napas perlahan. Kemudian, sekarang silahkan buka mata Anda dan hadirkan kembali sepenuhnya di tempat kamu berada. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Gimana, apakah sudah merasa rileks dan fokus? Mudah-mudahan lebih nyaman ya. Ya, sudah lebih rileks kembali sehingga nanti kalian bisa siap mengikuti pembelajaran matematika walaupun dalam kondisi yang sudah siang seperti itu. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu bagikan dulu beberapa tugas ya yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Silakan maju untuk Yani, kelompoknya Yani. Silakan maju. Kelompoknya Kaisa. Kaisa. Kelompoknya Ina. Kelompoknya Tunia. Kelompoknya Hasti. Kelompoknya terakhir, kelompoknya siapa ini? Bukunya siapa ini? Kelompok terakhir? Jangan lupa dikasih nama ya, supaya jelas identitasnya. Kelompok terakhir ditulis di buku oleh siapa ini? Anggotanya adalah Adang, Elang, Nesa, Anissa, Erlina, dan Eni. Bukunya siapa? Eni, silakan. Hasil diskusinya sudah bagus, sebagian besar betul, namun ada beberapa yang masih keliru, sudah Ibu tandai, nanti silahkan dilihat. Kalau Ibu lihat
dari hasil diskusinya kesalahannya hanya pada bagian tanda operasi hitung positif negatif. Namun untuk ikuti rumusannya itu sudah bagus. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari, tujuan kita pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang rumusan turunan fungsi majemuk untuk turunan fungsi perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Untuk itu nanti pada hari ini Ibu akan menggunakan suatu metode yang namanya metode belajar berdiferensiasi, artinya suatu metode pembelajaran yang memperhatikan minat dan gaya belajar siswa. Untuk itu nanti pada hari ini Ibu akan membagi atau memfasilitasi kalian menjadi 3 kegiatan pembelajaran. Nanti belajarnya hari ini kita akan menggunakan 3 metode. Yang pertama nanti ada kelompok yang belajar menggunakan video. Yang kedua ada kelompok yang menggunakan metodenya membaca teks, buku atau LKS. Dan yang ketiga adalah kelompok yang belajar bersama dengan saya dengan menggunakan metode ceramah. Untuk itu silahkan kalian pikirkan dulu, kalian itu sukanya belajar apa? Suka dengan membaca saja, atau suka dengan mempelajari video, atau lebih suka belajar bersama dengan Bapak Ibu guru di sekolah dengan menggunakan metode ceramah. Silahkan dipikirkan dulu, nanti Ibu akan kelompokkan supaya lebih fokus belajarnya. Nanti untuk kelompok video, yang suka video nanti berkumpul di sini ya, baris yang pertama. Kemudian yang suka belajar bersama dengan saya metode ceramah nanti di 2 baris ini. Sedangkan kalau yang sukanya belajar dengan cara teks membaca saja nanti berkumpul di baris yang ketiga. Silakan, sudah menentukan pilihan? Kalau sudah, silakan bergeser menempati tempatnya masing-masing. Bahwa keperluannya yang utama adalah LKS dan buku catatan ya, silakan dibawa. Kemudian yang metodenya dengan menggunakan video, jangan lupa HP dan headsetnya dibawa. Silakan. Silakan langsung berpindah tempat. Yang video ke sini, video. Nanti yang teks atau membaca ke sebelah sana. Ya. Video sebelah sini, yang ini ceramah, sebelah sana dengan teks. Ya, silakan dipilih sesuai dengan minat kalian. Kalian sukanya gaya belajar seperti apa? Silakan langsung berpindah. Ini masih kosong, yang video jangan lupa di sini. Baik anak-anak, semua sudah menempati posisinya ya. Ini sudah ada 3 kelompok. Bagian kelompok 1 adalah kelompok yang suka dengan belajar menggunakan video. Yang kelompok tengah ini, kelompok 2 adalah siswa yang suka dengan metode ceramah atau belajar bersama Bapak dan Ibu guru. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang senang dengan membaca teks dari LKS ataupun buku paket. Kemudian akan Ibu fasilitasi untuk yang video. Ibu akan kirimkan link videonya. Nanti silahkan dipelajari ya. Dipelajari, waktunya adalah 30 menit. Sebentar, Ibu akan kirimkan. Karena ini berupa video dan kalian belajarnya dengan menggunakan HP, jangan lupa pakai headset. Nah, headsetnya dipakai masing-masing. Silakan, bisa dimulai. Kemudian untuk kelompok ceramah, kelompoknya teks, mempelajari LKS dan paket, Ibu kasih tambahan. Silakan ke sini, salah satu perwakilan. Kelompok mempelajari langsung dengan membaca teks atau buku paket. Silakan dibagi. Kemudian
Ya, terima kasih. Kemudian silahkan dibuka buku paketnya. Dibuka buku paketnya halaman 262 tentang aturan turunan poin 7.1. Ibu ulangi, halaman 262 aturan turunan 7.1. Dan di LKS kalian silakan dipelajari halaman 49. Halaman 49. Silahkan dimulai ya, Ibu kasih waktu 30 menit, nanti kita akan menyimpulkan bersama-sama. Kemudian untuk kelompok ceramah sudah siap? Ya, disiapkan buku catatannya ya, kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimanakah menurunkan turunan fungsi majemuk, di mana sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tentang turunan fungsi tunggal ya, serta turunan fungsi majemuk bagian penjumlahan. Namun sebelum Ibu lanjutkan materinya, Ibu ingin tanyakan dulu, kita jawab bersama-sama untuk turunan fungsi tunggalnya. Kalau misalkan turunan dari 2x adalah? Turunan dari 2x adalah? Turunan 2x, ayo diulangi kembali. Turunan 2x adalah 2. Turunan 7x? 7. Turunan 8x? 8. Turunan 9x? 9. Turunan min 5x? Min 5. Diingat-ingat ya, polanya seperti itu. Kemudian kalau turunan dari 6? 0, betul sekali. Turunan dari 9? 0 juga. Turunan dari 10? 0. Turunan dari 11? 0. Jadi intinya kalau misalkan suatu fungsi tidak ada variabelnya, maka turunannya adalah 0. Mau apapun. Maka nanti turunannya ini kedepankan. 6 kali 3, 18. X pangkat 5. Pangkatnya kurangi 1. Jadi kalau misalkan ada 4, X pangkat 7. Jadi kalikan 28 X pangkat 6. Nah, seperti itu. Itu tentang turunan fungsi tunggal. Turunan dari fungsi majemuk bagian rumusan yang ketiga, yaitu turunan fungsi pembagian. Jadi misalkan ada suatu fungsi fx, di mana di sini disimbolkan sebagai fungsi u yang dibagi dengan fungsi v, maka turunan pertama dari fungsi f, simbolnya adalah f aksen, rumusannya adalah u aksen kali v dikurangi u kali v aksen per v kuadrat. Nah, jadi nanti rumusan pembilang itu dimisalkan sebagai U dan penyebut nanti dimisalkan sebagai V. Turunannya mengikuti pola rumusan ini. Dan nanti ini harus kalian hafalkan ya untuk penentuan turunan dari fungsi pembagian. Misalkan Ibu ambil contoh soal yang di LKS halaman 50 misalkan. Ya. Dilihat LKS-nya halaman 50, tugas mandiri 2, soal nomor 2. Silahkan diamati. Perhatikan soal nomor 2. Di situ ada soal A, B, C, D berupa soal fungsi pembagian ya. Nah, maka ini adalah contoh-contoh soal yang sesuai dengan rumusan untuk turunan fungsi pembagian. Misalkan Ibu ambil contoh untuk soal yang C. Nah,
Misalkan ada soal seperti ini, pertanyaannya adalah tentukan f aksen x atau turunan pertama dari fungsi fx. Nah, ketika kalian melihat soal seperti ini, lihat ciri-cirinya. Fx itu amati. Ini soalnya bentuknya apa ya utamanya? Ini kan terlihat adapternya. Berarti ini adalah soal yang berkaitan dengan fungsi pembagian. Nah, sesuai dengan turunan fungsi mesti dikira itu asal video. Sudah Bu Risti. Karena tanggung ya, 30 menit sudah berlalu ya. Ibu anggap sudah selesai untuk sesi belajarnya. Sekarang kita simpulkan bersama-sama. Tadi dari yang belajar dengan menggunakan video, kemudian yang ceramah, serta dengan menggunakan membaca langsung dengan membaca LKS dan buku paket, harus memiliki kesimpulan yang sama harusnya. Coba Ibu ingin tanyakan, kita simpulkan bersama-sama tentang turunan fungsi majemuk. Ya, kita simpulkan bersama-sama. Coba, kalau misalkan ada suatu fungsi fx, di mana rumusannya adalah U dikali V, maka turunan pertamanya bagaimana? Ibu ingin tanyakan kepada kelompok video. Bagaimanakah rumusan turunannya? U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok video. Kemudian rumusan yang kedua, tadi kalian juga telah mempelajari seandainya ada suatu rumusan fx sama dengan U dibagi V, maka turunan pertamanya bagaimana? Coba simpulkan. Ibu ingin tanya sama kelompok yang ceramah. Silahkan mungkin perwakilan salah satu. Bagaimanakah rumusan turunan dari U bagi V? Yang keras Putri coba. Betul, U aksen V. Betul. U V aksen, betul. Kemudian per V kuadrat. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok ceramah. Dan satu lagi rumusan yang telah kalian pelajari, rumusan ketiga. Seandainya ada suatu fungsi fx sama dengan U pangkat N, bagaimanakah rumusan pertamanya? Silahkan, berarti tinggal satu kelompok lagi ya yang mempelajari teks. Disimpulkan perwakilan salah satu. Silahkan yang mau coba. Diana sepertinya siap. Ya, N dikalikan U pangkat N-1, betul. Dikalikan ya U aksen. Nah, bagus sekali untuk kelompok teks juga. Tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Ya. Jadi itulah materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan dengan gaya belajar apapun, kalian bisa mencapai hasil belajar yang lebih baik ya. Karena sudah disesuaikan dengan minat dan gaya belajar yang kalian inginkan. Seperti itu, jadi silakan bisa dikembangkan kembali di rumah. Silakan kalian belajar sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing, supaya hasilnya nanti lebih maksimal. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu anggap cukup. Sudah bagus belajarnya. Terima kasih untuk semangat dan kerja kerasnya. Tetap dipertahankan dan ditingkatkan di pertemuan berikutnya ya. Ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang penerapan dari turunan fungsi. Nah, penerapan dari turunan fungsi mungkin nanti bisa dicari-cari dulu di rumah ya.
dengan menggunakan media apapun, mau dari LKS, dari buku paket, atau dari internet, dari video. Silahkan dipersiapkan. Pertemuan depan kita akan mempelajari tentang penerapan turunan dari fungsi aljabar. Sekian untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi, Bu. Kita akan menindaklanjuti coaching kita kemarin ya Bu ya. Nah, jadi kan kemarin hari Senin tanggal 22 Mei saya sudah membersamai Bu Dina di kelas 11 IPS untuk pembelajaran matematika. Ya. Lalu menurut Ibu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung Bu? Kemarin itu ketika proses pembelajaran itu kan di awal saya menerapkan pengkondisian sosial emosional. Saya merasa anak itu setelah ada pengkondisian seperti itu menjadi lebih fokus dan lebih siap untuk belajar. Ya, alhamdulillah ya Bu, anak-anak menjadi lebih fokus. Lalu kemarin kan Bu Dina juga bercerita kepada saya kalau Bu Dina ingin mengembangkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi nih Bu. Lalu bagaimana Bu kemarin proses pembelajarannya? Kemarin ketika pembelajaran setelah saya menerapkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya merasa anak-anak itu lebih antusias dan lebih cepat memahami materi. Terbukti dengan beberapa soal yang saya berikan, itu anak-anak memang bisa menjawab dan lebih paham gitu. Oh, alhamdulillah Bu, berarti sudah bisa diterapkan dengan baik oleh Bu Dina kalau begitu. Iya, saya sudah berupaya maksimal Bu, namun mungkin saya perlu menyiapkan beberapa media lain yang lebih menarik. Oke, berarti Ibu sudah bisa merefleksikan juga ya apa yang perlu diperbaiki gitu. Ya. Lalu menurut Bu Dina, tadi kan Ibu Dina menyampaikan mau menyiapkan media untuk memperbaiki ya. Ya. Caranya seperti apa Bu untuk mencapainya? Sepertinya saya akan mencoba belajar melalui mungkin internet atau media YouTube atau mungkin media yang lainnya dan mungkin berdiskusi juga dengan rekan-rekan guru yang lain. Baik Bu. Lalu kemarin Ibu juga menyampaikan bahwa kriteria ketercapaian atau kesuksesan pembelajaran yang dilaksanakan itu sekitar 80%. Bagaimana Bu? Apakah itu sudah tercapai atau belum? Menurut saya sudah tercapai, terbukti dengan siswa yang antusias dan fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah Bu, berarti kalau boleh saya simpulkan, Ibu dengan menerapkan pengelolaan sosial emosional atau KSE, anak-anak tadi sudah lebih fokus, kemudian melalui pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak juga lebih antusias, kemudian dari refleksinya Ibu ingin menyiapkan media pembelajaran yang lebih beragam dan belajar melalui YouTube, media internet atau lainnya dan juga berdiskusi dengan teman-teman. Dan juga kriteria pencapaian yang sebelumnya sudah ditetapkan menurut Ibu Dina sudah tercapai begitu ya Bu ya? Iya, betul Bu. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, nanti lain kali mungkin saya akan membersamai Ibu Dina lagi untuk kita melihat lagi progres pembelajarannya Bu Dina di lain kesempatan. Seperti itu ya Bu ya? Ya, baik Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Dina.